Di sudut paling jauh alam semesta yang belum dapat dijelajahi manusia, wahana antariksa Voyager 2 kini terus melangkah lebih jauh dari bumi menuju ruang antar bintang yang misterius. Dalam keheningan kosmik yang hampir tak terbayangkan, wahana antariksa ini tetap setia menjalankan misinya selama hampir 5 dekade. Meski dibatasi oleh jarak yang sulit dibayangkan, sinyal-sinyal dari Voyager 2 tetap tiba di bumi untuk menyampaikan kisah dari berbagai wilayah yang belum pernah disentuh manusia. Namun, dengan waktu dan daya yang terus memudar, insinyur NASA kini dihadapkan pada tantangan mempertahankan instrumen yang tersisa demi memaksimalkan setiap bit pengetahuan dalam wahana antariksa tersebut. Baru-baru ini, insinyur NASA dalam misi Voyager telah mengirimkan pesan shutdown ke wahana antariksa Voyager 2, namun pesan itu bukan berarti untuk mengakhiri misi Voyager 2, melainkan untuk mematikan instrumen sains plasma pada Voyager 2 karena daya listrik yang terus menyusut secara bertahap. Jadi, setelah terbang lebih dari 20 miliar kilometer dari bumi, wahana antariksa Voyager 2 terus menggunakan 4 instrumen sains untuk mempelajari wilayah di luar heliosfer kita, atau gelembung pelindung partikel dan medan magnet yang diciptakan oleh matahari. Nah, dengan mematikan instrumen yang saya sebutkan tadi, NASA berharap wahana antariksa Voyager 2 memiliki kekuatan yang cukup untuk terus mengeksplorasi wilayah ini dengan setidaknya 1 instrumen hingga tahun 2030-an. Insinyur misi Voyager juga telah mengambil berbagai langkah untuk menghindari mematikan instrumen sains selama mungkin, karena data sains yang dikumpulkan oleh wahana antariksa Voyager memberikan berbagai data penting tentang lingkungan ruang antar bintang, karena sejauh ini tidak ada pesawat ruang angkasa buatan manusia lainnya yang beroperasi di ruang antar bintang atau wilayah di luar heliosfer matahari. Instrumen yang dimatikan tadi adalah teknologi yang mampu mengukur jumlah plasma atau atom bermuatan listrik. Instrumen tersebut telah mengumpulkan data terbatas dalam beberapa tahun terakhir karena orientasinya relatif mengalir di ruang antar bintang. Selain itu, baik Voyager 1 ataupun 2 sama-sama ditenagai oleh plutonium yang mulai membusuk dan kehilangan sekitar 4 watt daya setiap tahunnya. Apa yang dilakukan NASA kali ini sebenarnya bukan pertama kalinya. Bahkan setelah si kembar wahana antariksa Voyager berhasil menyelesaikan eksplorasi mereka dari berbagai planet gas raksasa di tata surya pada tahun 1980-an, tim misi Voyager mematikan beberapa instrumen sains yang tidak digunakan dalam studi ruang antar bintang. Hal tersebut akan memberikan wahana antariksa banyak kekuatan ekstra sampai beberapa tahun. Nah, sejak saat itu, tim misi Voyager secara bertahap telah mematikan semua sistem onboard yang tidak penting untuk menjaga Voyager terus bekerja, termasuk beberapa pemanas dalam menjaga instrumen yang tersisa untuk tetap berfungsi. Dalam pengiriman pesan shutdown tadi, insinyur NASA mengeluarkan perintah dan dikirim menggunakan Deep Space Network. Proses itu membutuhkan waktu 19 jam untuk mencapai Voyager 2 dan sinyal kembali juga membutuhkan waktu yang sama untuk mencapai bumi. Dalam melakukan tugas ini, para insinyur misi Voyager selalu berhati-hati dalam memantau perubahan yang dilakukan pada operasi wahana antariksa Voyager 2 untuk memastikan tidak menghasilkan efek sekunder yang tidak diinginkan. Tim misi Voyager juga telah mengonfirmasi bahwa perintah shutdown tadi sudah berhasil dieksekusi tanpa insiden dan penyelidikan beroperasi secara normal. Semua instrumen yang dibawa oleh wahana antariksa Voyager tentu memiliki peran masing-masing dalam meneliti berbagai wilayah yang dijelajahi oleh Voyager. Dan pada instrumen plasma ini terbukti penting karena pada tahun 2018, instrumen tersebut berhasil menentukan bahwa Voyager 2 meninggalkan heliosfer. Batas antara heliosfer dan ruang antar bintang dibatasi oleh perubahan atom, partikel, dan medan magnet yang dapat dideteksi oleh instrumen pada Voyager. Di dalam heliosfer, partikel dari matahari mengalir keluar jauh dari bintang terdekat kita. Heliosfer bergerak melalui ruang antar bintang sehingga pada posisi Voyager 2 dekat bagian depan gelembung matahari dan plasma akan mengalir dalam arah partikel matahari yang hampir berlawanan. Instrumen plasma yang ada di Voyager 2 terdiri dari 4 sensor yang berbentuk seperti wadah dan digunakan untuk mengukur dan mendeteksi plasma atau gas yang terdiri dari partikel bermuatan listrik.
Masing-masing sensor ini diarahkan pada sudut yang berbeda untuk menangkap berbagai partikel yang bergerak melalui ruang angkasa. 3 dari sensor tersebut diarahkan langsung ke matahari untuk mengukur angin matahari atau aliran partikel bermuatan dari matahari ketika pesawat masih berada di dalam heliosfer. Sementara itu, sensor keempat diarahkan pada sudut berbeda, yakni tegak lurus terhadap 3 sensor lainnya untuk menangkap plasma yang ada di ruang angkasa, baik dalam heliosfer, magnetosfer planet, maupun di ruang antar bintang tempat Voyager 2 kini berada. Setelah instrumen plasma dimatikan, Voyager 2 masih memiliki 4 instrumen ilmiah yang beroperasi. Meskipun daya pesawat terus menurun, instrumen-instrumen ini dipertahankan untuk memaksimalkan pengumpulan data dari wilayah ruang antar bintang. Instrumen pertama adalah Cosmic Ray Subsystem yang digunakan untuk mendeteksi partikel energi tinggi yang berasal di luar tata surya dan juga matahari. Data dari instrumen ini akan membantu memahami kondisi partikel di ruang antar bintang. Instrumen kedua adalah Low Energy Charge Particle yang berfungsi mengukur partikel bermuatan dengan energi rendah di sekitar wahana antariksa. Instrumen ini penting untuk mempelajari interaksi antara partikel di heliosfer dan ruang antar bintang. Selanjutnya atau instrumen ketiga adalah magnetometer yang berfungsi untuk mengukur medan magnet di sekitarnya, baik di heliosfer maupun di ruang antar bintang, yang akan memberikan wawasan tentang medan magnet matahari dan wilayah antar bintang. Dan instrumen terakhir yang masih dipertahankan adalah Plasma Wave Subsystem untuk mengukur kepadatan plasma melalui gelombang yang dihasilkan ketika guncangan dari letusan matahari mencapai medium antar bintang. Berbagai instrumen ini akan terus beroperasi untuk beberapa tahun mendatang, memungkinkan Voyager 2 ataupun 1 melanjutkan eksplorasi dan mengirimkan data berharga dari ruang antar bintang hingga setidaknya tahun 2030-an nanti. Pada intinya, di update kali ini, wahana antariksa Voyager 2 akan terus melanjutkan perjalanan sunyinya jauh di luar tata surya kita sebagai bukti kecerdasan manusia dan keinginan kita untuk menjelajahi alam semesta. Meskipun daya semakin berkurang, para insinyur NASA dengan cermat mengelola pesawat ruang angkasa itu agar instrumen yang tersisa dapat terus mengirimkan data berharga di ruang antar bintang. Setiap sinyal yang dikirim oleh wahana antariksa Voyager ke bumi adalah jendela menuju wilayah yang belum pernah dijangkau teknologi buatan manusia dan berkontribusi pada pemahaman kita tentang alam semesta. Meskipun mematikan instrumen ilmu plasma menandai akhir dari satu bab dalam misi luar biasa Voyager 2, ini bukanlah akhir dari kisahnya. Dengan 4 instrumen yang masih beroperasi, wahana antariksa ini akan terus membuka rahasia ruang antar bintang hingga setidaknya pada tahun 2030 nanti. Misi Voyager mengingatkan kita semua bahwa betapapun luas dan misteriusnya alam semesta ini, semangat eksplorasi manusia akan terus maju, selalu berusaha untuk memahami apa yang ada di luar sana. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.